pertama, pada 1 Maret 1945, Bank Indonesia terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Haji Muhyiddin Hasan dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang satu, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Raut Sani Bin dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan berkata seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Polhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan tanah air, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Bapak, dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat menentukan dasar negara dengan secara resmi. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan, kemudian dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara besar. Yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima pri kesejahteraan rakyat. Syarat tertulis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Tiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sidang dihentikan dan juga mendapatkan dasar negara sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Polhad. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga menemukan titik dalam usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Nurule, silakan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya yang mendapat satu usulan, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rakyat kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, apakah ada yang ingin merubah usulan tersebut? Izin lagi, Pak. Saudara-saudara yang ingin menyampaikan, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas dari saya. Yang pertama kesatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat permusyawaratan, yang kelima keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Suepomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Pada ruang sidang sama itu, ibu anggota berdebat bebas mengenai dasar negara yang tidak untuk Indonesia. Seperti Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil akhir bersuara dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu satu, kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah menemukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragama, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu
Tuhan, namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemilih-pemilihnya. Saudara-saudara dasar negara, telah saya bilangnya, ini Pancadharma, bukan nama Pancadharma tidak tepat di sini. Demikianlah usulan dasar negara dari saya, semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Namanya saya usulkan nama dasar ini dari petunjuk pejuang kita. Ahli bahasa namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima. Dasar itu kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Yang dari usulan saya atas 5 dasar dan nama dasar itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang bagus Sukano. Para hadirin, sudah 3 hari ini kita mendengarkan usulan dari anggota BPU PKI tentang dasar negara. Selanjutnya usulan-usulan akan dipertimbangkan oleh anggota BPU PKI lainnya. Saudara-saudara, itu saya bacakan rumusan dari Pancasila yang telah kami bunyikan di dalam musyawarah. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemilih. Yang kedua, yaitu menurut dasar kemanusiaan yang ada dalam negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian usulan musyawarah dari kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau berusulan mengenai hal ini? Menurut saya, sila pertama sebaiknya diganti karena dapat menuai pro dan kontra antara pihak Islam dan non-Islam. Ya, benar sekali. Tetapi diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagus sekali caranya Bung Hatta. Bagaimana para hadirin, apakah hal ini dapat disetujui? Setuju. Baik, dengan ini berarti semua sudah sepakat dan Pancasila akan diresmikan pada tanggal 1 Juni